Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu KPM PKH yang telah bersedia menonton video pembelajaran dari kami. Nah, pada materi kesehatan dan gizi ibu hamil akan membahas 3 topik. Yang pertama, layanan kesehatan yang harus dilakukan selama dan sesudah kehamilan. Yang kedua, kebutuhan gizi ibu hamil. Dan yang ketiga, bagaimana memanfaatkan bantuan PKH, BPNT, dan JKN selama kehamilan dan persalinan. Dari 3 topik tersebut akan dijabarkan lagi tentang 1. Pentingnya 1000 hari pertama kehidupan. Yang kedua, pentingnya gizi bagi ibu hamil. Ketiga, pemeriksaan kesehatan ibu hamil. Yang keempat, pemeriksaan kesehatan setelah melahirkan. Serta yang kelima, memeriksakan ibu dan bayi mendapat layanan jaminan kesehatan nasional. Pada video pembelajaran kali ini diharapkan ibu-ibu untuk menyimak dan memahami setiap langkah yang telah dijelaskan, serta diharapkan untuk mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, selamat menyaksikan video pembelajaran dari kami. Yang pertama, kami akan menyampaikan tentang pentingnya 1000 hari pertama kehidupan. Kenapa ini penting harus kami sampaikan? Masalah gizi seringkali muncul karena warga memiliki pengetahuan dan kepercayaan yang kurang memadai tentang hal tersebut. Contohnya yang paling sederhana adalah biasanya yang di lingkungan kalau waktu melahirkan itu ibu-ibu punya kecenderungan tidak mau makan atau makannya sedikit. Nah, ini di dalam keluarga seharusnya ada yang memotivasi bapaknya atau orang tuanya, memotivasi supaya yang hamil itu makannya melebihi porsi pada umumnya. Karena untuk mencukupi asupan gizi maka ibu hamil harus memakan 2 kali porsinya daripada porsi normal setiap hari. Yang kedua, demikian juga dengan perilaku bapak-bapaknya. Bapak-bapaknya cenderung mengabaikan kebutuhan gizi ibu dan bayi yang ada dalam kandungannya. Biasanya mereka cenderung lebih mementingkan kebutuhan rokoknya. Ini yang terjadi, dan ini harus bersama-sama keluarga menyadarkan kepada bapaknya bahwa masa kecil atau masa 1000 hari pertama kehidupan itu menjadi penting bagi kita semua. Makanan yang bergizi merupakan perilaku penting untuk kesehatan dan perkembangan. Lebih dari sepertiga kematian bayi karena kurang gizi pada bumil dan anak itu yang menjadi penyebab utamanya. Kurang gizi dapat mengganggu fisik, mental, kecerdasan, tumbuh abnormal, pendek, kecerdasan kurang, mengakibatkan bentuk fisik anak kemudian menjadi tidak sempurna, kemudian secara kecerdasan berkurang. Dampak yang lebih secara umum terjadi adalah ketika mereka mencari pekerjaan menjadi sulit dan berpenghasilan rendah. Dan ini catatan yang terakhir, gangguan 1000 hari pertama ini sifatnya permanen. Jadi tidak bisa diperbaiki lagi kalau sudah terlanjur pendek, sudah terlanjur kecerdasannya berkurang. Ini maka menjadi hal-hal yang permanen, sulit memperbaikinya. Nah, Ibu tahu 1000 hari pertama itu kehidupan kapan? Pertama adalah waktu di dalam kandungan 9 bulan atau 270 hari. Yang kedua, 2 tahun setelah dilahirkan atau 730 hari. Itu yang dimaksud dengan 1000 hari pertama kehidupan. Saya ingatkan lagi, catatan pentingnya adalah gangguan yang terjadi akibat salahnya mengelola pada waktu 1000 hari pertama kehidupan itu dampaknya permanen. Jadi kami tim PKH Banyuwangi mendorong, mengajak ibu-ibu semua supaya mau melakukan kegiatan-kegiatan yang positif pada saat 1000 hari pertama kehidupan. Materi berikutnya adalah pentingnya gizi bagi ibu hamil. Untuk memiliki anak yang cerdas, tinggi, dan sehat, maka ibu-ibu hamil harus memahami 1. Apa yang harus dimakan. Yang kedua, kemana memeriksakan kehamilan. Dan periksa kehamilan selama masa kehamilan berapa kali.
Terus apa yang didapat selama memeriksakan kehamilan. Yang ketiga, di mana ibu-ibu harus melahirkan dan apa yang harus dibutuhkan setelah melahirkan. Nah, untuk lebih memahami hal tersebut, mari kita saksikan film berikut ini. Sayur, sayurnya Bu masih seger. Sayurnya masih seger-seger nih Bu. Sayur Bu. Bu Lili, baru habis melahirkan ya? Iya, 2 hari yang lalu nih. Ayo dibeli sayurnya Bu. Mang, tolong siapin ya toge, kacang panjang, nangka muda, terus kacang tanah, tahu tempenya biasa aja, pepaya sama pisang. Mang, jangan bengong atuh, siapin. Iya Bu. Abis Ibu ngomongnya cepet amat sih. Iya, kayak kereta api aja. Nggak sama dagingnya Bu. Masih seger nih, bagus. Lain kali aja deh, Mang. Ganti ati ayam aja. Ada? Ada. Boleh. Nah, hati ayam untuk ibu hamil pasti ada Bu. Ini Bu, masih bagus. Makannya banyak ya. Pasti anaknya cowok deh. Nih ya Bu, mau laki-laki atau perempuan saya harus tetap makan banyak. Harus tambah 1 porsi lagi. Biasanya itu saya sehari 3 kali. Nah kalau sekarang harus 4 kali sehari. Wah, sama dong dengan saya. Saya sehari makan 4 kali Bu. Kalau mamang sayur mah itu namanya rakus. Nih ya, kalau saya tuh harus tambahin berat badan saya. Kata bidan, saya tuh berat badannya masih kurang. Emangnya harus naik berapa kilo Bu? Kalau istri saya cuma ngikutin maunya si bayi aja. Kalau nggak lapar, ya nggak makan. Yang penting ngidamnya diturutin. Oh, nggak bisa. Namanya ibu hamil itu harus naik 12 kilo, kalau nggak 9 kilo. Dari sebelum hamil, Mang. Atau lilanya itu harus 23 cm. Oh, gitu ya? Seperti saya dulu, Mang. Naiknya sampai 11 kilo. Anaknya kuat, bayinya juga sehat. Bener juga ya. Yang penting kan waktu lahir bayinya sehat, kuat, dan nggak sakit-sakitan. Amin atuh Amang. Nah, sekarang Bu, belanja yang banyak tambahin biar bayinya sehat. Nah, maka dari itu kasih diskon atuh Amang. Iya nih, gue tambahin nih sayur biar semuanya sehat. Asik ditambahin atuh saya tambah dan sayur ya. tambah lagi atuh. Ini tomat, Diskon ya, tomat. Mang. Terong. Ya jangan banyak-banyak Ini. tekor saya Bu. Ya nggak apa-apa tuh Amang, kan diskon. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, setelah kita menyaksikan film tadi dapat kita simpulkan bahwa berapa banyak ibu hamil harus makan. Kedua, makanan apa saja yang harus ada di piring ibu-ibu hamil. Yang ketiga, adakah makanan pantangan bagi ibu hamil? Seimbang untuk ibu hamil harus mengandung 1. Karbohidrat, yang kedua protein, yang ketiga buah-buahan, yang keempat sayur-sayuran. Karbohidrat dapat kita peroleh dari makanan pokok seperti beras, jagung, umbi-umbian, dan sagu. Protein dapat kita peroleh dari lauk pauk. Protein sendiri dapat kita bedakan menjadi 2, yaitu protein hewani dan protein nabati. Protein hewani seperti ikan, daging ayam, daging sapi, telur, dan sebagainya. Protein nabati dapat kita peroleh dari tempe, tahu, dan kacang-kacangan. Perlu kita pahami bersama bahwa tempe dan tahu banyak mengandung serat dan antioksidan yang sangat berguna sekali untuk tubuh kita. Berikutnya, jangan lupa ibu hamil harus minum 1 tablet tambah darah setiap hari selama masa kehamilannya. Dan ibu hamil juga harus banyak minum air putih 8 sampai 12 gelas sehari. Dan jangan lupa
ibu-ibu hamil harus membatasi konsumsi penggunaan gula. Karena kalau penggunaan konsumsi gula yang berlebihan tidak dapat diolah oleh tubuh kita, akan menjadi sumber penyakit bagi tubuh kita sendiri. Nah, ibu-ibu KPM PKH yang saya hormati, selama ini kita pahami bersama bahwa KPM PKH banyak sekali mendapat bantuan yang berupa tunai dan bantuan yang berupa non tunai. Maka pesan saya, bantuan tunai dapat digunakan untuk membeli tambahan asupan protein, dan bantuan yang berupa non tunai dapat dibelikan untuk membeli beras dan telur.